Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Setelah kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kali ini saya ingin menyampaikan atau mengawali khutbah ini dengan sebuah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dalam surat Fatir ayat 15 Allah berfirman, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Ayat ini dibuka kepada seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia yang dikecualikan dari kefakirannya kepada Allah. Dan Allah itu sama sekali tidak butuh manusia. Allah sama sekali tidak perlu kita. Apapun perintah-perintahnya, larangan-larangannya, tidak ada satupun yang bermanfaat bagi Allah, ataupun tidak ada satupun yang bisa berakibat merugikan bagi Allah. Semua itu semata-mata dituliskan sejak dari Lauhul Mahfuz yang kemudian turun di kitab Al-Quran sebagai mukjizat bagi kita sekalian alam untuk kepentingan kita, karena kita yang minta-minta, kita yang fakir kepada Allah. Tidak ada yang berbeda, semua saja, mau Eropa, mau Amerika, mau Australia, mau Asia, siapa saja, dialah yang fakir kepada Allah. Karena itulah dibuka bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah hadis qudsi riwayat Imam Muslim yang menguatkan betul ayat tadi itu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mendatangkan mudarat kepadaku sehingga kalian dapat memudorotiku. Dan kalian tidak akan mampu mendatangkan manfaat kepadaku sehingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dari kalian dan yang terakhir dari kalian, manusia kalian dan jin kalian, semuanya berada dalam hati yang paling bertakwa dari seorang di antara kalian, hal itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dari kalian dan yang terakhir dari kalian, manusia kalian dan jin kalian, semuanya berada dalam hati yang paling durhaka dari seorang di antara kalian, hal itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi betul-betul mau sejak dari Adam, Nabi Adam sampai yaumil qiyamah, tidak akan ada sesuatu pun yang menambah atau mengurangi kehormatannya, keagungannya, kekuasaannya. Tidak akan. Kenapa? Sudah dijamin oleh Allah, antumul fuqara ilallah. Kalian kok yang butuh, kalian kok yang fakir kepadaku. Kita ini sungguh beruntung sebagai orang Islam, memiliki Tuhan Allah yang maha agung, yang maha dahsyat. Itu sungguh satu hal yang beruntung sekali. Kalau kita tahu saja bagaimana Tuhan-Tuhannya orang lain selain orang Islam itu, nestapa betul kita akan berpikir terhadap mereka itu. Tuhannya harus dibuat dahulu,
Tuhannya harus diimajinasi dahulu, Tuhannya harus mengumpulkan biaya dahulu, Tuhannya mengumpulkan tempat dahulu, dan sebagainya. Kita beruntung betul memperoleh Tuhan yang benar-benar Tuhan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lantas bertanya-tanya, kalau Tuhan itu tidak butuh apa-apa dari kita, manusia semuanya, lantas mengapa Allah Maha Pemberi? Kita tentu akan bertanya demikian. Kenapa? Karena sifat manusia biasanya kalau memberi sesuatu, dia mengharapkan sesuatu baliknya. What is in return gitu? Aku dapat apa? Atau kalau dalam bahasa seloroh sekarang ini, wani piro begitu. Kalau mengasih saya apa dengan saya berbuat ini, saya lakukan ini, saya lakukan ini dan sebagainya. Kalau itu majikan, dia ngasih upah, maka dia mengharapkan tenaga kerjanya. Kalau itu dokter, dia memberikan jasa, dia mengharapkan uang atas imbalannya, dan seterusnya. Termasuk ketika kita melamar seorang wanita, kita memberikan mahar kepadanya untuk bisa kita memperoleh dirinya. Apa yang saya akan peroleh setelah memberi? Padahal tadi Allah sudah menyatakan, antumul fuqara ilallah, wallahu ghaniyul hamid. Kalian itu yang butuh, Allah itu tidak butuh, tapi Allah yang maha tidak butuh itu, mengapa memberi juga? Jamaah rahimakumullah. Inilah pesan yang ingin disampaikan kepada Allah. Kalau kita mau menjadi manusia yang benar itu, ketika kita berbuat sesuatu, berbuatlah seolah-olah kita itu fakir terhadap orang yang kita beri itu. Kalau kita mau berjasa kepada seseorang, berbuatlah jasa seolah-olah kita fakir atas jasanya dia kepada kita. Nggak ngarep gitulah. Kecuali satu, mengharapkan sesuatu dari Allah, bukan dari orang. Karena itu kita tidak mungkin menyamai persis ya. Seperti Allah nggak mungkin, nggak bakal aja, nggak bakal saja. Ada ketergantungan antara satu manusia dan yang lain. Nah, disinilah kita dapat menikmati ayat berikut ini dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuatlah fa'ahsin, berbuatlah baik kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepada kalian. Seperti apa yang berbuat baik? Seperti Allah berbuat baik itu adalah seperti Allah telah berbuat baik kepada kita, tanpa membayangkan akan mengharapkan sesuatu balik dari kita. Jamaah rahimakumullah. Dari ini pula kemudian kita bisa merasakan ayat-ayat dalam surat Al-Aqabah yang kita mulai dari surat ke-11, di mana kita menyadari fa'asin kama asalallah itu betul-betul bisa terwujud dalam keseharian kita. Caranya seperti apa? Allah sudah mengajarkan kepada kita. Fala qatahamal aqabah, maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Fakku raqabah, yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Au it'amun fi yaumin zi masghabah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Yatiman za maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan za matrabah, atau orang-orang miskin yang sangat fakir. Jamaah rahimakumullah. Falaqatahamal aqabah. Aqabah itu dalam bentuk harfiahnya berarti tanah yang tinggi dan curam, jalan yang sulit didaki, tanjakan yang terjal gitu.
Tidak jalan yang landai, jalan yang rata, flat, tidak seperti itu. Ya, jalan yang mendakinya saja bukan hanya mendaki tapi terjal begitu. Yang dengan itu menjadi rute yang menantang. Karena tidak gampang, menjadi rute yang menantang bagi manusia untuk coba-coba nyalinya, begitulah gambarannya itu. Nah, manusia ditantang oleh Allah untuk menjalani jalan serupa itu, untuk menikmati jalan serupa itu. Caranya bagaimana di dalam kehidupan yang namanya Al-Qobah itu? Pertama kali disebutkan fakku raqobah, membebaskan budak. Tentu saja sekarang sudah tidak ada budak, tapi makna metafor dari fakku raqobah untuk sekarang ini adalah menempatkan rasa hormat yang tinggi pada sama manusia dan tidak membiarkan manusia lain dizolimi, dibinasakan, dihajar, dibom, dibantai. Seperti yang kita rasakan oleh saudara-saudara kita sekarang di Gaza. Itu sungguh tidak menghormati ayat fakku raqobah. Kenapa? Karena kita diajarkan raqobah itu leher, fakku raqobah membebaskan leher. Budak zaman dahulu itu seperti anjing yang dikasih ikat pada lehernya. Kita membebaskan diri kita dari kegemaran untuk menjajah orang lain, menganiaya orang lain, mendolimi orang lain, menjadikan orang lain sebagai budak-budak kita. Jamaah rahimakumullah. Dengan inilah kita kemudian menempatkan manusia pada kehormatannya. Fakku raqobah. Yang kemudian yang kedua, au it'amu fi yaumin zi masghobah, atau memberikan makan pada hari kelaparan. Siapa saja yang memberikan makan pada hari kelaparan tentu dia tahu betul, sebagaimana jamaah kita sering mengumpulkan uang untuk kita kirim ke daerah-daerah sedang kena bencana begitu kan, dia akan tahu betul tidak ada in return sesuatu yang akan balik pada dirinya, tahu betul dia. Dan itulah orang-orang yang betul-betul melaksanakan al-aqobah. Kalau kita memberi sesuatu, kunci mobil misalnya saja, ketika orang kaya menikahkan anaknya, tentu kita mengharapkan nanti dia akan memberikan kita mungkin kerjaan, memberikan kita proyek dan sebagainya. Kalau kita memberikan hadiah, kalau kita memberikan apa saja, setidak-tidaknya kita mengharapkan adanya ucapan rasa terima kasih dari orang itu. Tapi bagaimana kita akan mengharapkan hal serupa bisa terjadi pada orang yang betul-betul kondisinya sangat menderita karena adanya bencana menimpa, disaster menimpa dirinya. Yang berikutnya, yaitu yatim za maqrabah, memberi makan pada orang-orang yatim yang ada hubungan kekerabatan. Orang memberikan segala sesuatu kepada yatim pada waktu apa? Pada waktu-waktu tertentu, ya supaya bisa kemudian difoto, diviralkan, dimuat, dan seterusnya. Tetapi kalau kita memberikan kepada yatim yang masih ada hubungan darah dengan kita, tentu nggak tenar, tentu nggak menjadi berita yang menarik, karena memang sudah seharusnya kita lakukan. Karena itulah pentingnya kita berkualitas di antara sesama saudara kita dahulu, baru kita layak berkualitas di tempat yang lebih jauh lagi. Mereka yang berkualitas di tempat yang lebih jauh, sementara di kalangan saudaranya dia tidak dianggap berkualitas. Kepalsuan yang ada pada dirinya, tidak orisinil. Kita melihat pada waktu pilkada, pada waktu pilpres, pilek dan sebagainya, orang akan dilihat bagaimana keterpilihannya di daerah tempat pemilihan dirinya sendiri untuk mengukur seberapa kualitas orisinilitasnya. Jamaah rahimakumullah. Dan yang terakhir, au miskinan za maqrabah, memberi makan pada orang-orang yang kemiskinannya itu sudah rata dengan turab, artinya tidak bisa lebih miskin lagi. Kalau ada istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang ini, yang kaya makin kaya, yang miskin sudah tidak bisa lebih miskin lagi. Kalau dia lebih miskin lagi, maka dia akan masuk ke dalam tanah, karena dia posisinya sudah rata dengan tanah. Matrobah,
zata matrobah. Ya, sudah rata dengan turab, dengan tanah. Orang-orang yang kita beri dalam posisi, kondisi hidup serupa itu, tentu kita nggak akan bisa ngarep apa-apa dari dia. Kalau kita memberikan, katakanlah, gaji ke-13 pada karyawan kita, tentu kita mengharapkan dia masih mau kerja dengan kita, dia masih mau lebih giat lagi bekerja, memberikan produktivitasnya dan sebagainya. Kalau orang ini jelas nggak punya produktivitas apa-apa, udah mulai, sudah betul-betul sedikit lagi dia masuk ke dalam tanah. Karena itulah dia digambarkan sebagai kemiskinannya yang sudah rata dengan turab. Jamaah rahimakumullah, itulah perjalanan spiritual yang diharapkan dilakukan oleh manusia. Fa'ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dalam konteks itulah maka kita bisa memahami apa yang ada di dalam surah Al-Lail. Fa'anzartukum naran taladdah, maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal asqalladzi kazzaba wa tawalla. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan paling dari iman. Wa sayujannabul atqalladzi yu'ti malahu yatazakka, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yaitu yang menafkahkan hartanya untuk membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tidak ada orang yang ingin dia harapkan sebagai suatu imbalannya. Illa batigha wajhi rabbil a'la, tetapi dia tidak memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Wala sawfa yardah, dan kelak dia akan benar-benar mendapat kepuasan. Dia melakukan segala sesuatunya itu semata-mata karena Allah, mencari keridhaan Allah. Dengan cara bagaimana? Mendaki Al-Aqabah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, marilah kita membacakan doa kehadirat Allah Ta'ala agar kita ini menjadi orang-orang yang berani mengambil jalan tantangan tadi itu, jalan yang sulit, jalan yang mendaki lagi terjal. Dalam keadaan apapun kita sekarang ini, apakah kita ini orang yang masih sanggup berlari kencang ataupun berlari lambat, yang masih sanggup berjalan ataupun yang sudah sulit berjalan, yang punya ataupun yang kurang berpunya, itu tantangan tadi itu berlaku untuk kita semua. Semoga kita sekalian bisa menjadi hamba-hamba Allah yang siap menjalani kehidupan yang mendaki Al-Aqabah tadi itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana amana bima anzalta wattaba'na rasula fa'tibna ma'asyahidin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'itil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.